Sukhoi Su-35 adalah pesawat tempur multiperan, kelas berat, berjelajah panjang dan bertempat duduk tunggal asal Rusia. Pesawat ini dikembangkan dari Su-27 dan awalnya diberi nama Su-27M. Pesawat ini dikembangkan untuk menandingi F-15 Eagle dan F-16 Fighting Falcon. Karena kesamaan fitur dan komponen yang dikandungnya, Su-35 dianggap sebagai sepupu dekat Sukhoi Su-30 MKI, sebuah varian Su-30 yang diproduksi untuk India. Pesawat ini sendiri merupakan seri flanker terakhir dan merupakan pengisi kekosongan generasi antara generasi 4 dan generasi 5. Dengan kata lain, pesawat ini dapat dimasukkan dalam generasi 4++. Namun sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik seputar dunia militer lainnya. Великой Победы! Ура! Sukhoi mengembangkan Su-35 berdasarkan pesawat tempur generasi sebelumnya, Su-27. Pengembangan Su-35 lebih dititik beratkan pada pengembangan airframe atau rangka, elektronika sensor, dan avionik pesawat. Di bidang airframe, Sukhoi mendesain Su-35 agar rangkanya lebih kuat sehingga memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan generasi Su sebelumnya. Selain itu, dengan rangka yang lebih kokoh, Su-35 bisa diajak bermanuver lebih ekstrim lagi. Sukhoi sendiri mengklaim rangka umur Su-35 bisa bertahan selama 6.000 jam, setara dengan 30 tahun operasi. Sementara itu, waktu antar servis atau between repairs period juga diklaim meningkat hingga 1.500 jam atau setara dengan 10 tahun operasi. Materi komposit yang lebih ringan dipilih untuk mengurangi bobot pesawat hingga 20% dari generasi sebelumnya. Garis bidang pesawat juga telah dimodifikasi sehingga mengurangi bidang pantulan radar atau RCS atau radar cross section. Sementara itu, intake atau corong masuk udara mesin didesain lebih besar agar memberi suplai aliran udara yang lebih baik. Perbedaan lain, flaperon atau sayap penggerak pesawat dibuat lebih besar dan tidak memiliki kanar atau sayap kecil di moncong pesawat seperti Su-30 MKI. Rem udara atau air brake yang sebelumnya terpasang di punggung Su-27 kini juga dihilangkan. Fungsi air brake tersebut digantikan dengan active rudder yang terdapat di kedua sirip tegak pesawat. Su-35 yang oleh NATO diberi julukan Flanker E tersebut oleh Sukhoi dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi 4++. Artinya, ini merupakan versi penyempurnaan dari generasi 4 sebelumnya, yaitu Su-27, tetapi memiliki fitur layaknya pesawat tempur generasi 5. Oleh Angkatan Udara Rusia, Su-35 dijadikan sebagai tulang punggung hingga nanti pesawat tempur siluman atau stealth generasi berikutnya, yaitu PAK-FA resmi dioperasikan. Kokpit Su-35 memiliki konsep kokpit dengan kendali kontrol kolum utama di tengah dan memiliki kursi lontar Zero K36D 3.5E buatan Zvezda. Tipe 00 berarti pilot bisa eject dari pesawat meski berada dalam kondisi diam atau zero speed zero altitude. Joystick dan throttle pesawat juga telah menganut konsep HOTAS atau Hand on Throttle and Stick. Artinya, lokasi semua tombol kendali yang dibutuhkan bisa diakses di dua batang kendali tersebut, termasuk mengganti tampilan layar, memilih menu, mengaktifkan persenjataan dan sebagainya. Dengan menganut konsep tersebut, pilot diharapkan tetap siaga
karena kedua tangannya tetap memegang stik kendali pesawat. Selain kemampuan HOTAS, helm yang dipakai pilot juga dilengkapi dengan teknologi HMS atau Helmet Mounted Sight. Layar kecil untuk menampilkan informasi penting di depan kaca helm. Dari segi antarmuka, Su-35 memiliki konsep all-glass cockpit dengan layar LCD digital modern. Di dalam kokpit terdapat dua layar LCD dengan ukuran masing-masing 22,5 x 30 cm, resolusi 1400 x 1050 pixel yang menampilkan berbagai informasi. LCD ini berfungsi untuk menerima, memproses, dan mentransmisikan data dalam berbagai format, entah itu grafis, angka, tampilan TV, dan sebagainya. LCD juga bisa digunakan untuk mengirim sinyal video dalam format digital ke unit video recording jika dibutuhkan. Sementara itu, bagian HUD atau head-up display atau layar kecil di atas dashboard juga memiliki ukuran yang lebar dengan bidang pandang 30 x 20 derajat. Sistem-sistem yang lain di dalam kokpit itu termasuk sistem navigasi satelit dan radio, peta digital, sistem optik, dan elektronik untuk misi pengintaian, serta sistem komunikasi digital. Pesawat juga memiliki dua buah antena radio UHF dan VHF, sistem coding suara dan radio, serta sistem Link 16 untuk bertukar data antar pesawat. Semua sistem tersebut dilayani oleh dua komputer utama yang memproses dan mentransmisikan data ke pilot dalam kondisi krusial, sehingga membantu mengurangi beban kerja pilot. Sistem radar. Walau memiliki airframe dan avionik baru, Su-35 tetap menggunakan radar seperti yang dipakai dalam Su-27. Radar buatan Airbus ini menganut desain PESA atau Passive Electronic Scanning Array. Berbeda dengan metode AESA atau Active Electronic Scanning Array, PESA hanya membutuhkan satu rumah sensor dan antena untuk memancarkan dan menerima sinyal. Sensor radar bisa dibelokkan 120 derajat secara horizontal dan 60 derajat secara vertikal. Semua relatif terhadap sumbu utama pesawat. Sensor bisa dibelokkan hingga 120 derajat ke atas atau bawah dengan kontrol elektronik dan tambahan mekanikal jika dibutuhkan. Mata Airbus ini tergolong tajam. Sensornya bisa menjejak permukaan seluas 3 meter persegi dari jarak 400 km atau 0,01 meter persegi dari jarak 90 km. Sementara itu, target darat bisa diidentifikasi sejauh 200 km. Yang mengagumkan, radar Airbus bisa memantau dan mengikuti 30 target udara secara simultan dan bisa mengunci dan menembak 8 sasaran sekaligus. Sementara itu, untuk target darat, radar Airbus bisa mengunci 4 target darat dan mengunci dan menembak 2 target sekaligus. Semua itu bisa dilakukan tanpa meninggalkan monitor ruang udara. Artinya, radar bisa memonitor dan melacak target di udara dan di darat yang telah diidentifikasi sebelumnya, sembari mencari target lain secara bersamaan. IRST. Mata lain yang dimiliki Su-35 seperti generasi sebelumnya adalah IRST atau Infrared Sensing and Tracking. Unit ini bisa dikendalikan dari tonjolan bulat yang biasanya terpasang di depan kaca kokpit. IRST milik Su-35 berguna untuk mendeteksi target secara pasif melalui panas yang dipancarkan target tersebut. Varian IRST yang dipakai Su-35 adalah OLS-35 yang bisa mendeteksi target udara lewat panas yang dipancarkannya dari jarak 50 km saat berhadap-hadapan atau head-on dan 90 km di kuadran belakang. Sistem ini juga bisa mengukur jarak target dengan pesawat hingga 20 km dan target darat sejauh 30 km. IRST milik Su-35 bisa memonitor dan mengikuti 4 target udara yang berbeda dan mengarahkan misil berpemandu laser ke arah sasaran. Mesin. Saat ini, Su-35 mengusung dua mesin turbofan Saturn 117S atau AL41A yang merupakan modifikasi dari mesin sebelumnya
AL-31. Nantinya, Su-35 bakal mendapatkan pasokan mesin baru, yaitu AL-41F dengan kemampuan Super Cruise dengan daya thrust 15.000 kg. Untuk saat ini, mesin AL-41A yang dipakai di generasi awal memiliki kipas dan turbin yang baru serta sistem kontrol digital di dalamnya. Modernisasi ini diklaim oleh Sukhoi bisa meningkatkan thrust hingga 16% atau sekitar 14.500 kgf. Dalam mode maksimum burner free, thrust yang dihasilkan mencapai 8.800 kgf. Jika dibandingkan dengan mesin AL-31F yang dipakai Su-27 saat ini, kemampuannya meningkat 2 hingga 2,7 kali. Periode overhaul mesin yang telah dimodifikasi akan meningkat menjadi antara 1.500 hingga 4.000 jam. Persenjataan Su-35 mampu menggotong cukup banyak arsenal dalam sekali angkut. Ini adalah tuntutan sebagai pesawat multiperan atau multi-role. Di kedua sayapnya terdapat 6 cantelan misil dan 2 wing trip rail yang ada di ujung sayap. Selain itu, masih ada pula 2 cantelan di bawah masing-masing mesin dan 2 lagi di perut pesawat, sehingga total Su-35 memiliki 12 hardpoint yang bisa dipasangi dengan berbagai jenis misil udara ke udara, udara ke darat, atau sistem reconnaissance untuk misi mata-mata atau penyusupan. Su-35 saat ini kompatibel dengan berbagai macam persenjataan. Daftarnya mencakup 4 jenis roket, 7 jenis misil, dan 4 jenis bom berbeda. Ditambah dengan sebuah cannon 30 mm GSH-301 di pundak kanan pesawat yang bisa memutahkan 150 butir peluru dalam 1 menit.